Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma yassir lana lailatal qadri kamilah wa yassir lana hajjan mabrura wa umran mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Nurul Hidayah atau Al-Arba'un Al-Ukhrawiyah setelah kemarin libur karena ada rencana safar, tetapi kemudian safarnya kita batalkan, dan alhamdulillah hari Rabu ini kita bisa lanjutkan lagi pengajian kitab Nurul Hidayah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hisab, bahwasanya hisab ada dua macam, ada yang betul-betul dihisab, itulah orang-orang yang akan binasa. Ada yang hisabnya mudah sehingga dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dibalas hanyalah kebaikan-kebaikannya saja. Itulah yang disebut sebagai hisab yasira, dan mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan al-haditsus sadis wal 20, hadis yang ke-26. Ini masih bicara tentang kondisi padang mahsyar, di mana di sana ada hisab dan ada juga yang lain-lain. Nah, inilah kondisi yang lain, yaitu ruwiya, diriwayatkan an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha, barang siapa yang menjaga ala ummati, untuk umatku, maksudnya umat Islam, menjaga apa? Arba'ina hadithan, 40 hadis, min sunnati, dari sunnahku, adkhaltuhu, saya pasti memasukkan dia yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, fi syafaati, di dalam syafaat saya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Najjar di dalam kitab tarikhnya. Waruya, dan diriwayatkan juga wa husyira, dan dia dikumpulkan fi zumratil ulama, pada golongan atau kumpulan para ulama. Wa huwa dha'ifun, dan hadis ini derajatnya dhaif, ma'mulun bihi fi fadailil a'mal, tapi diamalkan oleh para ulama dalam masalah fadilah amal, indal jumhur, menurut mayoritas para ulama rahimahumullah taala. Wal umdah, tetapi pedomannya ala ghairihi, atas selain hadis ini. Jadi pedomannya tetap hadis yang sahih. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas adalah husyira fi zumratil ulama, dikumpulkan pada kelompok para ulama. Maka menunjukkan bahwa di padang mahsyar itu nanti akan dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang alim, maka ini kelompok para alim. Ada orang-orang yang mati syahid, ini kelompok para syahid. Ada orang-orang yang para tulabul ilm, penuntut ilmu, maka ini dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikelompokkannya orang-orang baik, maka demikian juga dikelompokkan orang-orang buruk, kelompok para pencuri, kelompok para pezina, kelompok para koruptor misalnya. Secara umum seperti itu ya, tetapi detailnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, karena padang mahsyar ini termasuk alam ghaib yang kita belum mengalaminya sama sekali. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata-kata ruwiya, diriwayatkan, ini digunakan oleh para ulama untuk menyebutkan hadis yang dhaif. Karena itu buku-buku yang saya tulis berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW bisa ditandai dengan istilah begini ya. Kalau ruwiya berarti hadisnya adalah dhaif. Kalau hadisnya sahih, biasanya saya sebutkan sahha ya, sahih dari Nabi SAW, atau seperti dalam buku ini kata-kata sahihnya ditaruh di akhir. Faedah berikutnya, yang dimaksud hafidha ala ummati, menjaga untuk umatku, itu meriwayatkan hadis Nabi SAW dengan sanad yang bersambung dari orang yang menjaga tadi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sanadnya sambung sehingga terjaga betul hadis Nabi tadi sehingga dia sampaikan kepada umat beliau. Maka yang mendapatkan
jelas mendapatkan jaminan ini atau termasuk dalam hadis ini adalah para ulama-ulama yang memang meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan lain-lainnya. Adapun seperti saya yang hanya menukil dari kitab-kitab mereka, kemudian saya kumpulkan dalam buku seperti ini, 40 hadis, ya, maka ini kalaupun bisa dimasukkan di dalam hadis ini, karena termasuk menjaga untuk umat Nabi SAW, tapi derajatnya itu adalah lebih rendah. Ya. Yang jelas-jelas termasuk menjaga adalah tadi yang meriwayatkannya secara dengan sanad yang bersambung betul-betul sampai kepada Nabi SAW, sehingga sudah tepat dikatakan sebagai menjaga hadis Nabi untuk umat beliau. Adapun penukil-penukil seperti saya ini, kalaupun dikatakan menjaga, itu hanya menjaga kecil saja, ya. Karena hadis ini kan berserakan di mana-mana. Nah, kemudian kita kumpulkan, kita pilih yang berkaitan dengan satu tema tertentu, di sini tema akhirat. Kemudian kita kumpulkan menjadi 40 hadis. Nah, terjaga juga sehingga orang ingin mempelajari tentang tema akhirat, dia cukup mempelajari 40 hadis ini, dia sudah mengetahui kondisi-kondisi akhirat dengan sangat mudah. Nah, maka bisa disebut menjaga, tapi apa? Penjagaan yang bersifat kecil. Nah, mudah-mudahan meskipun penjagaan bersifat kecil, tapi sudah masuk dalam kategori hadis ini. Kemudian faedah berikutnya, arba'in hadisan, 40 hadis. Banyak para ulama yang menulis arba'in. Yang pertama kali menulis arba'in itu adalah Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang lain, tapi yang paling terkenal adalah arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab arba'in kalau kita kumpulkan semuanya, itu tak terhingga jumlahnya. Satu orang saja bisa menulis arba'in sangat banyak. Dari ulama zaman dulu sampai orang-orang sekarang yang bukan ulama seperti saya, maka sudah banyak menulis hadis arba'in, maka ini jumlahnya tak terhingga. Kemudian dalam hadis ini disebutkan fi syafaati, dia akan mendapatkan syafaat saya. Nah, adapun hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana caranya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita cari dalam kitab Jami' Shaghir dengan menulis syafaati, kemudian di bawahnya ditulis sahih. Nah, nanti akan muncul hadis-hadis yang sahih tentang orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, karena di sini ada beberapa hadis, ya, saya bacakan satu saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu 'ashran." Barang siapa yang selawat kepada saya 10 kali pada waktu masuk pagi, wa hina yumsi 'ashran, dan 10 kali ketika sore hari, adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah, pasti mendapatinya syafaatku besok di hari kiamat. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Maka jangan lupa setiap hari selawat minimal 20 kali, ya. Sore hari seperti ini kita baca Allahumma shalli ala Muhammad, 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Dah 10 kali, sangat mudah, ya. Dan kalau lebih bagus lagi adalah salawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca pada saat sholat. Faedah berikutnya, di sini disebutkan zumratil ulama, golongan para ulama. Nah, tentang penggolongan manusia besok di akhirat, itu kita temukan juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyebutnya di dalam satu surat, namanya surat Az-Zumar. Ya, Zumar itu adalah kelompok-kelompok. Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannaz zumara. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada pemelihara mereka menuju surga dalam keadaan berkelompok-kelompok. Sebaliknya ahli neraka juga begitu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kalau tadi ilal jannaz zumara, ini tak ketemu dengan zain, boleh idgham, ya. Kalau idgham berarti al jannaz zumara, atau seperti bacaan biasa jannati zumara. Tapi kemudian faedah terakhir dalam di sini disebutkan wal umdah ala ghairi, pedoman tentang periwayatan 40 hadis, bukan hadis ini karena hadisnya dhaif, tetapi ala ghairi, hadis yang lain. Hadis yang lain banyak. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita untuk menyampaikan hadis. Rasulullah mengatakan, "Naddarallahu mura'an sami'a minna haditha." Semoga Allah membaguskan wajahnya seseorang yang mendengar dari kami hadis.
fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu, lalu dia menghafalnya sehingga bisa menyampaikannya kepada orang yang lain. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain, derajatnya sahih. Kita lanjutkan al-haditsus sabi' wal 'ishrun, hadis yang ke-27. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama, sesungguhnya para ulama, idza hadaru rabbahum, apabila mereka hadir kepada pemelihara mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya besok di akhirat. Kana Mu'adz bin Jabal, adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, baina aidihim, ada di depan mereka, ratwatan bihajar, sejauh melempar satu batu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya dan disahihkan oleh Al-Albani. Ini masih bicara tentang padang mahsyar, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada kelompok-kelompok di padang mahsyar itu, maka ada kelompok para ulama. Nah, kelompok para ulama ternyata dipimpin oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita para tulabul ilm, orang-orang yang mencari ilmu, ini bisa masuk dalam kelompok para ulama, karena kita sudah berusaha untuk mengetahui ilmu sebagaimana para ulama rahimahumullah ta'ala. Siapa sih Mu'adz bin Jabal sehingga dia jadi pemimpin para ulama? Nah, kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa a'lamuhum bil halal wal haram, yang paling paham terhadap halal dan haram dari sahabatku adalah Mu'adz bin Jabal. Ini fadilahnya Sayyidina Mu'adz. Hadisnya diriwayatkan dalam kitab Sunan, ya, tepatnya pada Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Nah, maka karena Sayyidina Mu'adz ini paling paham terhadap halal haram, maka pantas dia menjadi pemuka para ulama, ya. Mungkin Anda bertanya, di mana Abu Bakar, di mana Umar? Bukankah mereka juga ulama juga? Betul, mereka juga ulama juga, tapi masing-masing diberi oleh Allah fadilah sendiri-sendiri, ya. Secara umum Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada Mu'adz bin Jabal. Demikian juga Umar lebih utama daripada Mu'adz bin Jabal. Tetapi bukan berarti Mu'adz bin Jabal tidak boleh lebih utama daripada Abu Bakar Umar dalam sebagian hal, ya. Jadi misalnya ada orang yang terkenal, dia itu pintar, pandai, dia gelarnya banyak, profesor, doktor, dan sebagainya. Tetapi dalam satu bab atau satu bidang ilmu, dia kalah dengan orang yang lebih fokus di dalam ilmu tersebut. Tidak ada masalah seperti itu, biasa terjadi. Inilah profilnya Mu'adz bin Jabal, dan dia wafat masih muda. Belum sampai 40 tahun beliau sudah wafat radhiyallahu taala anhu. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini disebutkan hadaru rabbahum, mereka datang kepada pemelihara mereka, yaitu besok di hari kiamat. Makanya yang zahir adalah dari kalimat ini, ya, ini adalah di padang mahsyar, meskipun tidak ada kata-kata padang mahsyar di sini. Nah, maka inilah rahasianya kenapa hadis-hadis ini kita munculkan di dalam pembahasan tentang mahsyar, karena orang di mahsyar itu dikumpulkan untuk berjumpa atau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal mereka masing-masing. Hadirnya orang-orang beriman kepada Allah ini disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah Maryam ayat 85, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, pada hari kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wafda, sebagai tamu mulia. Sebaliknya, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, kami kumpulkan, kami giring orang-orang yang berbuat dosa menuju jahannam untuk memasuki neraka jahannam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, di sini jelas disebutkan kata-kata nahsyuru, kami kumpulkan, maka sangat pantas kalau dibahas dimasukkan dalam pembahasan tentang mahsyar, tempat pengumpulan. Baik, inilah beberapa faedah untuk hadis ini. Kita lanjutkan hadis yang ke-28. Al-hadits ats-tsamin wal 'ishrun. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah saya sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan saya sebagai orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan saya dalam kelompok orang-orang miskin yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Qalat Aisyah, maka berkata Aisyah, lima ya Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, innahum yadkhuluna al-jannah, sungguh
orang miskin itu masuk jannah qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya mereka, bi arba'ina kharifan, selama 40 tahun lamanya. Ya Aisyah, wahai Aisyah, la taruddil miskin, kamu jangan menolak orang miskin, walau bisyiqqi tamrah, meskipun hanya dengan separuh kurma. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ahibbil masakin, cintailah orang-orang miskin, wa qarribihim, dekatkanlah mereka. Fa innallaha yuqarribuki, karena Allah akan mendekatkan engkau yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi wa gharrabahu, dan dia mengatakan hadis gharib, wa sahahahu al-Albani, sementara Syekh Albani mensahihkannya. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita adalah pada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya. Jadi di akhirat besok ada kelompok orang-orang yang miskin. Sebagaimana ada kelompok orang-orang yang kaya. Nah, orang-orang miskin ini Nabi pilih untuk termasuk mereka. Ternyata rahasianya adalah karena miskin itu lebih cepat hisabnya, sehingga lebih cepat masuk surganya. Ya, sebagaimana di sini dikatakan, yadkhulunal jannah, mereka masuk surga sebelum orang kaya. Kenapa masuk surga sebelum orang kaya? Ya tadi, karena hisabnya lebih cepat. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang masalah kaya, beliau mengatakan, "Ithnatani yakrahuhum ibnu Adam," dua perkara yang tidak disukai oleh manusia. Yakrahul maut, dia enggak suka mati, padahal mati lebih baik daripada fitnah. Wa yakrahu qillatal mal, dia tidak suka sedikit harta, padahal sedikit harta lebih sedikit hisabnya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, tapi kalau teori yang saya dapatkan dari sebagian guru kami adalah ya, antara kaya dengan miskin, itu tidak usah kita memilih. Ya, kita pasrahkan saja pilihan kepada Allah. Ya, kita katakan akhtaru alla akhtar. Saya memilih untuk tidak punya pilihan. Pun terserah Allah mau pilih untuk kita apa. Allah mau pilih untuk kita kaya, enggak ada masalah. Yang penting kaya yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih untuk kita miskin, enggak ada masalah. Yang penting miskin tapi sabar, tidak bersulah, dan tidak menipu orang ke sana kemari karena menghutang kemudian tidak mengembalikan dan sebagainya. Inilah apa yang kita harapkan dari Allah, yaitu kebaikan dalam semua takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya mau miskin terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam kebaikan. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, hidupkanlah saya sebagai orang miskin. Apa makna miskin di sini? Ada dua tafsiran. Sebagian ulama mengatakan miskin di sini dari kata-kata adalah maskanah atau sakinatul qalbi, yaitu ketenangan hati. Nah, berarti di sini tidak diartikan orang miskin, fakir miskin, bukan. Tapi hidupkanlah saya sebagai orang yang hatinya tenang. Ya, sakinah, maskanah, hatinya tenang, sehingga tidak ribut untuk cari harta. Dengan apapun yang dikasih oleh Allah, hatinya qanaah, tenang, ya. Tidak susah payah untuk pontang-panting cari harta ke sana kemari karena mengejar mengejar dunia, tidak, tapi hatinya tenang. Apapun yang diberikan oleh Allah udah cukup tenang. Kalau makna seperti ini, maka berarti miskin tidak harus sedikit harta, ya. Tetapi saya lebih suka miskin di sini diartikan apa adanya. Miskin ya miskin. Karena di sini dikatakan aghnia, orang kaya. Kebalikan dari kaya apa? Ya miskin. Maka miskin di sini ya miskin yang yaitu sedikit harta. Nah, maka tafsiran yang kedua, miskin di sini maksudnya adalah sedikit harta, tapi bukan sedikit sampai kekurangan sehingga pontang-panting ke sana kemari, susah hidupnya, minta orang sana, minta orang pinjaman sana sini. Kemudian harus tempat tinggalnya pontang-panting juga, pindah ke sana, pindah kemari, kadang-kadang nggak bisa bayar kontrakannya sampai pusing sendiri. Bukan seperti itu. Tapi miskin maksudnya adalah kafaf, yaitu miskin yang pas-pasan. Ini tafsiran yang kedua, ya. Pas-pasan itu gimana? Pas-pasan maksudnya tidak ada lebih tapi juga tidak kurang. Kalau kita nggak bisa bayar anak sekolah, nggak bisa bayar listrik untuk rumah kita dan sebagainya, ini berarti kekurangan. Bukan itu yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bukti beliau berlindung dari al-faqr, dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada engkau, minal faqr, dari fakir, wal killah, dan sedikit, wadzillah, dan rendah, ya.
Meskipun fakir di sini ditafsirkan oleh para ulama yaitu fakirnya hati. Hati merasa nggak puas terus, sudah dikasih berapapun banyak oleh Allah masih merasa nggak puas juga. Nah, itu hakikat fakir seperti itu ya. Tapi tetap juga fakir yang menyebabkan orang kesusahan sehingga pontang-panting ke sana kemari, hidupnya serba susah, serba pusing terus, mikir bayar utang dan sebagainya, mikir untuk makan dan sebagainya. Nah, bukan itulah fakir yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kafaf, yaitu pas-pasan tadi, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Doa seperti ini, hidupkanlah saya sebagai orang miskin, boleh dibaca apabila memang kita siap menjalani hidup miskin. Tetapi kalau tidak suka menjalani hidup miskin, maka ada doa yang lain ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan arba'ina kharifan. Orang miskin masuk surga sebelum orang kaya 40 tahun dulu sebelum mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah. Orang fakir di kalangan muslimin masuk jannah qabla aghniyaihim, sebelum orang kaya, binisfi yaumin, separuh hari. Wa huwa 500 amin. Separuh hari itu sama dengan 500 tahun. Jadi apa? Di sini disebutkan 500 tahun. Sementara tadi adalah arba'ina kharifan, 40 tahun. Nah, ini kan jaraknya jauh. 40 tahun sama 500 tahun. Padahal sama-sama hadisnya sahih. Nah, maka harus dikompromikan. Nah, sehingga komprominya adalah bisa saja yang dimaksud di sini adalah orang-orang fakir yang khusus. Misalnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan ansar, dibandingkan dengan orang-orang kaya dari kalangan muhajirin dan ansar. Itu maka jaraknya tidak begitu lama ya. Tapi kalau dibandingkan dengan rata-rata orang, nah itu bisa 500 tahun. Ala kulli hal bisa dikompromikan antara dua hadis ini dengan kompromian semacam itu. Kemudian dalam hadis ini disebutkan la taruddil miskin, jangan kamu menolak orang miskin. Artinya kalau ada orang miskin datang, maka hendaklah kita kasih sesuatu. Menolak itu artinya nggak ngasih apa-apa ya. Maka paling bagusnya ada orang miskin yang datang memang betul-betul miskin, kita tahu miskin, maka hendaklah apa? Dikasih. Tapi kalau kita tahu orangnya memang pekerjaannya sehari-hari minta sana minta sini, ngatung sana ngatung sini, padahal kita tahu rumahnya bagus gitu. Nah, ini bukan orang miskin yang sesungguhnya. Tapi yang miskin yang sesungguhnya hendaklah sebagaimana kata Nabi, dha'if yadil miskin, taruhlah pada tangannya orang miskin walau dhilfan muhraqa, meskipun hanya kuku yang dibakar. Ini maksudnya meskipun hanya sedikit ya. Kuku yang dibakar nggak bisa dimakan ya, kukunya kambing nggak bisa dimakan. Tapi ini maksudnya sesuatu yang sedikit. Cuma punya roti tawar 1 lembar saja, udah kasih, nggak ada masalah. Mohon maaf, saya lagi nggak punya apa-apa kecuali 1 lembar roti tawar, nggak ada masalah ya. 1 bungkus nasi putih, mohon maaf lauk sudah habis, tinggal nasi putih, nggak ada masalah. Yang penting ada sesuatu yang diberikan. Kemudian hadis ini mengatakan ahibbil masakin, cintailah orang-orang miskin. Mencintai orang miskin termasuk perkara mulia, sampai-sampai Nabi disuruh berdoa kepada Allah, wa hubbal masakin. Wahai Muhammad, kata Allah, idza shallaita, kalau kamu sudah selesai salat, yaitu salat 5 waktu, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, saya minta 3 hal, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan bisa mencintai orang-orang miskin. Dan masih ada lagi doanya, wa antaghfirli wa tarhamani wa tatuba alayya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sahih. Faedah berikutnya, dan dekatkanlah orang-orang miskin. Nah, ini dipraktekkan juga oleh Nabi SAW. Nabi menziarahi orang-orang miskin, menjenguk orang-orang sakit mereka. Karena ya'ti du'afa al-muslimin, Nabi kebiasaannya mendatangi orang-orang lemah, yaitu orang-orang miskin dari kalangan muslimin. Yazuruhum, ziarahi mereka, ya'udu mardahum, menjenguk orang sakit mereka, yashhadu janaizahum, menghadiri jenazah mereka. Ini hadis riwayat Hakim sahih. Hadis berikutnya al-hadits at-tasi' wal 'ishrun, hadis yang ke-29. Anil Miqdad bin al-Aswadi qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
tudna didekatkan asyamsu matahari yaumal qiyamah besok pada hari kiamat minal khalqi terhadap makhluk, hatta sehingga takuna adalah matahari minhum dari mereka kami qadari milin sekitar 1 mil saja. Qala Sulaim bin Amir berkata rawi, fa wallahi demi Allah ma adri ma ya'ni bil mil, aku enggak tahu apa yang dimaksud beliau dengan mil itu, karena mil itu ada 2 makna dalam bahasa Arab. Yang pertama amasafatal ardi, apakah jarak tempuh bumi ya, 1 mil adalah 1,6 kilo untuk mil darat, untuk mil laut 1,8 kilo. Amil mil atau mil alladzi tuktahalu bihil ain, yang dicelai dengannya mata. Jadi ini ada wadah celak, kemudian ada tutupnya, biasanya dimasukkan ya, ada apa namanya jarumnya itu atau apa stiknya itu dimasukkan, kemudian kita oleskan di mata. Nah, stiknya itulah yang disebut sebagai mil. Apakah mil itu? Jadi maksudnya dekatnya matahari itu adalah 1,6 kilo di atas kepala atau cuma sejauh ini ya, berarti lebih dekat lagi. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi nggak ngerti. Qala, Nabi mengatakan fayakunun nasu, maka adalah manusia ala qadri a'malihim, sekitar sesuai kadar amal mereka, fil araqi dalam masalah yaitu keringatnya. Jadi karena matahari sangat dekat, otomatis keringatnya bercucuran. Nah, semakin jelek amalnya, semakin banyak keringatnya. Semakin baik amalnya, semakin sedikit keringatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dinaungi oleh Allah sehingga keringatnya tidak banyak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi perinci kemudian, faminhum, di antara mereka may yakunu ila ka'bai, ada yang keringatnya itu sampai kedua mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbadai, di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqwai, di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke pinggulnya atau pinggangnya. Wa minhum may yuljimuhul araqu iljaman, dan dari mereka ada yang terkekang oleh keringatnya dengan sebenar-benar kekang. Nah, kekang itu maksudnya gimana? Nah, kemudian Nabi nunjuk ke mulut. Wa asyara, dan Rasulullah menunjuk sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dengan tangannya, ila fi, kepada mulut beliau, berarti keringatnya sampai pada batas mulut ini. Naudzubillahi min syarri dzalik. Enggak bisa nafas ini ya, susah. Mau nafas harus apa? Berhati-hati betul karena sudah sangat dekat dengan hidungnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kondisi ngeri di padang mahsyar. Matahari sangat dekat, dan matahari di atas kepala manusia sekitar 1 mil, ada kalanya 1 mil celak atau ada kalanya 1 mil jarak. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka pada kondisi seperti itu kita sangat butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu naungan dari Allah disebutkan dalam hadis yang sahih, man andzara mu'siran, barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang susah untuk membayar hutang, aw wada'a lahu, atau menggugurkan hutangnya, adallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyih, Allah pasti naungi dia besok pada hari kiamat di bawah naungan singgasananya, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Maka ada teman Anda utang, kemudian sudah jatuh tempo misalnya akhir Mei untuk membayar utang, ternyata akhir Mei tidak membayar juga. Sampai Mei berikutnya, sampai Mei berikutnya, sampai Mei berikutnya, bertahun-tahun, nggak bisa juga. Nah, sudah, kasih tempo terus, kasih tempo terus. Selama Anda kasih tempo, semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin besar naungannya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis yang lain, supaya kita mendapatkan naungan dari Allah. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatih, setiap orang itu berada pada naungan sedekahnya masing-masing, hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan di antara para manusia, yaitu ada yang masukkan surga, ada yang masukkan neraka. Nah, sebelum diputuskan itu ada yang dikasih naungan oleh Allah. Salah satunya kenapa? Karena sedekah. Nah, makanya sambil kajian ini saya promosi juga bahwa kita pesantren Al-Islam Karan ini masih membutuhkan ya sedekah dari kaum muslimin rahimahumullah taala untuk pembebasan lahan kami yang untuk pesantren. Jadi nilainya selain sedekah juga nilainya wakaf ya. Wakaf ini pahalanya sangat besar. Selama pesantren masih dipakai, maka selama itu juga pahala ngalir kepada orang-orang yang wakaf. Nah, maka silahkan
yang belum ambil kesempatan wakaf untuk pembebasan lahan pesantren kami, silahkan untuk bisa mengambil kesempatan emas ini. Ya, kami tidak minta-minta, tapi sekadar memberikan peluang saja. Ya, siapa yang mengambil peluang ini, maka dia akan mendapatkan faedahnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang yang lain. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, dikatakan di sini tudna syams, matahari didekatkan. Nah, ini jelas kondisinya sebelum orang-orang masuk neraka. Maka ini kondisinya kondisi padang mahsyar. Karena kalau sudah masuk neraka, maka matahari sudah tidak di atas lagi. Matahari sudah ikut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi, "Inna syamsa wal qamar", sungguh matahari dan bulan, thawrani aqirani finnar, keduanya lumpuh di dalam neraka. Maksudnya dimasukkan dalam neraka, nggak bisa keluar. Seperti hewan yang lumpuh di dalamnya. Ini bukan untuk disiksa ya, tapi untuk menyiksa orang-orang kafir yang ada di dalam neraka tersebut. Faedah berikutnya, kata-kata mil ini ada dua makna. Jadi dalam bahasa Arab satu kata punya dua makna, itu disebut sebagai lafdzun mushtarak, ya, lafal yang berserikat karena punya dua makna. Nah, maka untuk mengetahui makna yang mana, ini perlu kepada qarinah atau tanda-tanda yang lain. Nah, di sini rawi tidak menemukan tanda apapun, maka dia mengatakan, saya nggak ngerti yang dimaksud oleh Nabi ini mil kayak apa seperti ini. Tapi mau mil yang celak atau mil jarak, ini semuanya sangat dekat ya. Anda bayangkan saja ini berapa kilo jauhnya antara bumi dengan matahari, betapa panasnya, dahsyatnya. Kadang-kadang kita siang hari nggak kuat untuk keluar karena saking panasnya, sampai pusing gara-gara berada di bawah terik matahari. Nah, kalau cuma 1,6 kilo, betapa panasnya ini, nggak kebayang panasnya. Masya Allah, na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka sungguh betul-betul sebelum kita mati harus persiapan payung sebelum hujan. Payung sebelum panas di akhirat kelak, yaitu dengan sedekah maupun yang amalan-amalan yang lain. Kemudian faedah berikutnya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa keringat itu qadri amalihim, sesuai dengan kadar amal masing-masing. Maka marilah kita perbanyak amal, terutama sekarang masih bulan Ramadan. Bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga paling bagus kita memperbanyak amal kita pada bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Tilawahnya ditambah, tahajudnya ditambah, sedekahnya ditambah, semua kebaikannya ditambah. Para ulama mengatakan afdalus sadaqah fi Ramadan, sedekah paling utama di bulan Ramadan. Ini perkataan yang sangat benar. Meskipun dalam hadis menyebutkan seperti itu, tapi hadis yang dhaif, tapi ini kita sebutkan sebagai perkataan ulama saja karena hadisnya dhaif. Tapi kalau sebagai perkataan ulama, maka ini sesuatu yang jelas benarnya, karena di bulan Ramadan memang pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-30, al-haditsu thalathun as-sur, tentang pakar. An Muqatil, dari Muqatil, ini seorang ulama tabi'in, fi qawlihi, tentang kalam Allah Ta'ala, yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu anziruna naqtabis min nurikum. Yawma, pada hari, yaqulu, berkata, al munafiqun, orang-orang munafik laki, wal munafiqat, wanita-wanita munafik, lilladhina amanu, kepada orang-orang beriman, wahum ala sirat, sementara orang-orang beriman itu di atas jembatan. Sirat ini adalah jembatan di atas neraka jahanam ya. Jadi ini jembatan neraka jahanam, di atasnya ada sirat. Orang-orang beriman lewat nih. Orang-orang munafik mengatakan, tunggu, kami ingin ikut lewat. Kenapa? Karena jembatan ini sangat gelap sekali, sangat kecil sekali jembatannya, dan sangat tajam sekali jembatannya. Maka kalau tidak punya sinar nggak mungkin bisa lewat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Disebutkan dalam Sahih Muslim tentang sifat jembatan ini ya. Adaqu minasy'ar, lebih tipis daripada sehelai rambut. Ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan Abu Sa'id. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, balaghani anal jisra, telah sampai berita kepada saya bahwa jembatan itu adaqu minasy'arah, lebih tipis daripada sehelai rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang ya. Jadi tipis, kemudian tajam, kemudian gelap gulita. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Nah, maka orang-orang munafik mengatakan angziruna yaqulu. Allah mengatakan, maksudnya jadi tafsirannya angziruna itu adalah urqubuna, tunggulah kami ya. Ini boleh dibaca dua bacaan ya. Angziruna boleh, ungzuruna juga boleh. Tapi apa? Artinya semakna ya. Kalau angziruna itu berilah tempo kepada kami, maksudnya tunggulah. Ungzuruna sama juga ya, tunggulah. Naktabis, kami akan mengambil min nurikum, dari sinar kalian. Jadi maksudnya orang-orang mukmin itu punya sinar sehingga melewati jembatan bisa. Orang-orang munafik nggak punya. Nah, maka mereka maksudnya ingin nebeng sinar gitu. Seperti kalau kita naik motor, matinya lampunya mati malam hari. Nah, kita suruh teman kita yang lampunya nyala untuk di depan, sehingga kita nebeng lampu dia. Padahal mereka pengen begitu. Yakni yang dimaksud adalah nusibu, kami mendapatkan min nurikum, dari sinar kalian, fanamdi ma'akum, maka kami bisa lanjut bersama kalian. Bisa apa? Melakukan perjalanan bersama kalian. Kila, dikatakan, yakni qalatil malaikah. Oh, berarti kila ini ayatnya ya. Ini mestinya dikasih tanda kurung begini ya. Nah, untuk kasih tanda sendiri aja ya. Nah, jadi ini kila ini kan ayatnya, maka kasih tanda kurungnya. Kila, dikatakan dalam ayat itu, yakni qalatil malaikah. Yang dimaksud adalah malaikat yang berkata lahum, kepada orang-orang munafik tadi. Irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang sana. Faltamisu nura, carilah sinar di belakang sana. Min haitsu ji'tum, dari arah kalian datang ya. Ini perkataan para malaikat dalam rangka apa? Hadza minal istihza' bihim. Ini termasuk dari mengejek mereka. Kenapa? Istahza'u bil mu'minin fid dunya. Karena mereka juga mengejek orang-orang beriman di dunia. Hina qaulu, ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, tapi ternyata pura-pura. Walaisu bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Nah, berarti mengejek orang-orang muslim. Fadzalika qauluhu, maka itulah kalam Allah dalam Al-Qur'an, Allah yastahzi'u bihim, Allah juga akan membalas mengejek mereka. Hina yaqulu lahum, yaitu ketika dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, irji'u wara'akum faltamisu nura, kembalilah ke belakang kalian, carilah sinar di belakang sana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ringkasnya, apa yang kita baca ini menunjukkan bahwa kita di akhirat sangat perlu kepada sinar. Kalau tidak diberi sinar oleh Allah, kita tidak akan punya sinar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur." Surat An-Nur ayat 40. Barang siapa yang Allah tidak berikan untuknya sinar, maka dia tidak akan punya sinar. Nah, supaya kita punya sinar gimana? Sinar itu dihasilkan dengan amal-amal baik di dunia. Kalau tidak punya amal baik di dunia, seperti orang kafir, seperti orang-orang munafik, ya tidak mungkin punya sinar di akhirat ya. Karena mereka tidak punya amal kebaikan sama sekali. Orang-orang kafir mungkin ada yang sifat sosialnya tinggi, suka membantu sana sini, tapi karena tidak didasari iman, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat gelap gulita ya. Dan ini juga mengingatkan kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ittaqul zulma fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah zalim, karena zalim itu menjadi kegelapan besok pada hari kiamat. Mungkin dia seorang muslim, mungkin dia seorang penceramah, seorang dai, tapi menzalimi sana sini, na'udzubillah, sinarnya dipadamkan oleh Allah, gimana terus? Nggak bisa lewat nanti, na'udzubillah. Menuduh sana, menuduh sini, mengejek sana, mengejek sini, na'udzubillah ya. Apalagi kalau dituduh atau diejek itu satu kelompok yang besar. Ini berarti berapa jamaah yang sudah diejek dan sudah dituduh ini. Ini bisa mengerikan sekali ya. Sinar-sinarnya dipadamkan oleh Allah gara-gara az-zulma dzulumat ya. Zalim menjadi apa? Kegelapan-kegelapan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan ini juga mengingatkan kita satu hadis Nabi yang lain. Rasulullah mengatakan, basyiril masya'ina fi dhulam. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan pada gelap gulita ilal masajid, menuju masjid-masjid, binuritam yaumil qiyamah, dengan sinar yang sempurna besok pada hari kiamat. Nah, maksudnya di sini adalah salat isya berjamaah di masjid dan salat subuh berjamaah di masjid. Karena isya subuh ini adalah waktu yang gelap gulita. Ya, meskipun sudah banyak lampu, tapi tetap saja suasananya masih gelap. Dan mudah-mudahan termasuk juga yang melakukan salat tarawih berjamaah baik pada isya maupun juga salat tarawih berjamaah baik yang di akhir malam ya. Sekaligus saya promosi di sini, kita buat tarawih berjamaah jam 2 malam, jam 2:15 di Masjid Taqwa Kartasura ya. Maka silahkan yang dekat sana untuk hadir setiap malam dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan ya.
buka kemudian sahur bersama di sana, gratis insyaallah taala. Baik, kemudian Allah mengatakan faduriba, maka dibuatlah bainahum di antara mereka, antara muslim dengan munafik, bisurin dengan pagar. Nah, inilah yang berkaitan dengan ya. Ternyata di akhirat besok ada pagar. Pagar itu apa? Yaitu lahu babun, memiliki pintu pagar itu. Yakni bisur, yang dimaksud dengan pagar adalah haitun bainal ahlil jannati wan nari, yaitu satu tembok di antara penghuni jannah dengan penghuni neraka. Nah, maka tembok ini pembatas atau penghalang ya. Di sana ahli surga, di sana ahli neraka, termasuk orang-orang munafik dalam kalangan ahli neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma was Sifat. Dan kitab ini sangat bagus sekali, bicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dengan keyakinan yang benar sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafil Ummah, pendahulu dari umat Islam ini, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kita harus mengetahui ya bagaimana akidah yang benar sesuai dengan pemahaman salaf. Jangan kemudian kita menengok ke sana kemari sehingga menjadi termasuk dalam kelompok-kelompok sesat, baik yang sesatnya mantap seperti orang-orang Syiah, kemudian Khawarij, kemudian Mu'tazilah, Qadariyah, atau yang sesatnya pada bagian tertentu dari bab akidah ini, seperti misalnya Maturidiyah, demikian juga Asy'ariyah, yang dalam sebagian, tidak semua ya, dalam sebagian dari bab akidah mereka menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sesungguhnya, yaitu salaf dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, pemahaman tabi'in, sahabat dan tabi'un tabi'in. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan sebagai penutup, saya informasikan bahwa insyaallah nanti jam 5 kita akan live streaming pada YouTube TV Al-Islam TV ya, untuk soal jawab Ramadan, atau selain Ramadan juga nggak ada masalah. Jadi majelis kita insyaallah setiap Rabu sore ataupun yang lainnya, saya nggak hafal jadwalnya, itu jam 5 sampai jam 5 lebih 45 menit. Insyaallah kita live streaming untuk tanya jawab. Nah, silakan hadir pada majelis tersebut. Kalau mau bertanya langsung ditulis di YouTube-nya, insyaallah akan disampaikan kepada pemateri. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.